Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, pada mata kuliah komunikasi bisnis, aku akan membahas materi tentang strategi dan teknik komunikasi. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi sendiri juga memiliki pengertian, yaitu perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dapat dipahami, serta mengubah sikap atau perilaku sesuai tujuan komunikasi. Selain itu, strategi komunikasi sendiri juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik redundansi atau repetition, yang mana yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak tersebut. Yang kedua ada canalizing atau memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak tersebut. Dan yang ketiga ada informatif. Informatif ini adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Yang keempat ada persuasif. Persuasif sendiri memiliki pengertian yaitu mempengaruhi dengan jalan membujuk. Yang kelima ada edukatif. Edukatif adalah salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi pendapat, fakta, ataupun pengalaman. Dan yang terakhir yaitu koesif. Koesif ini adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Strategi komunikasi sendiri juga memiliki beberapa langkah-langkah. Di antaranya yang pertama yaitu mengenal khalayak. Kita harus mengenal kepada siapa pesan tersebut akan kita sampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan. Kita harus menentukan tujuan kepada siapa pesan yang akan kita berikan. Yang ketiga, menyusun pesan. Sebelum kita menyampaikan pesan, kita harus menyusun bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh khalayak nanti. Dan yang keempat, menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Strategi komunikasi sendiri juga memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian atau proses barier, yaitu kesulitan penyampaian pesan, tidak menguasai materi, belum memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Yang kedua ada hambatan secara fisik atau fisik barrier, yaitu pendengaran kurang tajam dan ada gangguan pada sistem pengeras suara. Yang ketiga ada hambatan sematik atau semantic barrier, yaitu perbedaan pengertian dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Dan yang keempat, ada hambatan psikososial atau psikososial barrier, yaitu perbedaan dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan, persepsi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu teknik komunikasi yang efektif. Teknik komunikasi yang efektif juga memiliki beberapa teknik. Di antaranya yang pertama yaitu persiapan yang baik. Yang kedua, mengenali lawan bicara. Yang ketiga, melakukan kontak mata. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, langsung pada pokok persoalan yang mau disampaikan. Yang keenam, menunjukkan apa yang menjadi tujuan kita dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, mengulangi hal-hal yang dianggap penting. Dan yang kedelapan, menggunakan saluran atau media komunikasi yang tepat. Yang kesembilan, menggunakan bahasa nonverbal. Yang kesepuluh, petunjuk normatif. Yang kesebelas, memberikan kesempatan kepada penerima pesan untuk dapat berbicara. Yang kedua belas, menciptakan atmosfer keterbukaan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Selain itu, terdapat manfaat dari mempelajari teknik komunikasi. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami komunikasi secara umum. Yang kedua, mengetahui berbagai teknik komunikasi. Dan yang ketiga, menerapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Karena komunikasi ini sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin sekian pembahasan materi kita tentang strategi dan teknik komunikasi. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.